Mohon maaf ya, keputus ya. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Tidak tahu kok terputus jadi 40 menit. Padahal berbayar. Ini masih, tadi saya teleponkan Bu Ayus atau Pak Fajar Pur yang menangani ini, menangani klaim dari apa? Dari Zoom-nya ini. Kita ulang lagi tadi sampai ini masih kelihatan di kalian? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Mohon maaf ya, tadi keputus. Untuk yang sebelah kiri ini, kira-kira ada pertanyaan? Ini sudah saya ulas ya, sampai latihannya juga banyak ya. Jadi ini sekali lagi terhadap parameter, istilahnya di sini adalah statik ya, statik tapi dengan parameter. Jadi ini bisa dilihat di catatan kita bahwa di sini dibedakan tanah pasir sama tanah lempung di sini ya. Kohesif itu lempung, non kohesif berarti pasir. Ya, untuk KP-nya caranya ini sudah ada Meyerhof coil, Fasik jambu. Untuk QS-nya atau selimutnya bisa cara umum maupun cara coil dan Castello. Sementara kalau untuk cara tanahnya itu lempung, di sini untuk KP-nya atau KE atau KB istilahnya CNC ya. CNC karena yang P-nya itu tidak ada, jadi 9 kalikan CU di sini. CU atau SU di sini. Sementara kalau QS itu bisa cara alfa, beta, sama lambda. Nanti pun kalau ada sisa waktu, kalau pertemuan setelah ini ya, mungkin minggu depan, kalau masih ada yang lupa atau kita bahas, bisa saja nanti membuka file-file yang di sini. Karena file saya juga hilang ya, jadi nanti kita bahas file-file atau keterangan yang untuk parameter di sini. Hari ini saya mau pengujian yang di lapangan ini. Jadi ini adalah SPT dan CPT. CPT ini adalah sonder. Di sini SPT itu ada standar penetrasi test, kalau CPT itu adalah cone ya, di sini cone. Kalau di sini adalah S-nya itu standar, sudah ada istilahnya standar, sama-sama penetration test. Di sini kalau untuk SPT hampir sama ya. Di sini untuk ujung berarti ini adalah ujung berarti ini KP atau QE atau QB. Sekali lagi literatur banyak. Ada yang QP, ada yang QE, ada yang QB ya di sini ya. B-nya ini bottom, E-nya end bearing, P-nya point. Ini adalah QP, kalau yang ini QS ya, cara Meyerhof atau Breaud di sini. Ini SPT. Kalau untuk CPT ya ini banyak ya. Ini nanti saya jelaskan cuma satu atau dua ya, karena yang untuk CPT atau sonder ini juga banyak. Untuk rumus KP-nya adalah ini Meyerhof, Seckermann, Van der Vaart dan seterusnya. Nanti untuk keliling ini bisa juga pakai Nottingham maupun yang Meyerhof ya. Ini juga ada tambahan yang Meyerhof. Ya. Ini globalnya seperti ini. Ya. Jadi kita statiknya itu kalau tidak laboratorium ya lapangan. Sementara di sini ada, ini sudah saya singgung sebelumnya ya. Saya singgung sebelumnya di sini cara dinamik ya. Cara dinamik ini sama ini yang kanan ini saya sebutkan ini misalnya B ya. Di sini yang B, yang ini yang A, ini yang C ya. Kalau kita C, entar lagi C yang untuk lapangan SPT sama sender akan saya terangkan. Ini biar kalian tahu globalnya dulu. Yang B ini bisa berdasarkan alat pancang ya, rumus pancang ini karena alat pancangnya. Ini bisa gelombang, tapi kita tidak bahas gelombang. Ini juga metode case, kita tidak mengujikan ini. Kemarin nanti kita yang bahas yang terhadap ini ya. Kita bahas rumus yang pancang di sini. Yang ini PDE sama PET ini untuk pengujian kayak hammer test ya.
Kalau PIT ini juga dulu sudah saya singgung, ini integritasnya. Nanti tiangnya itu retak, patah, atau bengkong, dan selainnya itu pakai PIT ini. Sementara PDE ini untuk daya dukungnya. Ya, ini dengan alat. Sebenarnya yang paling benar istilahnya ya, yang paling valid itu yang A di sini. Ya, diuji dengan langsung ya. Ini adalah load test ya. Ini load test ya. Dari sekian di sini kelompok di sini ada A di sini, B di sini, C di sini. Yang paling valid yang mana? Yang paling valid adalah yang load test di sini. Ini tidak bisa istilahnya diakali ya, karena ini memang kejadian langsung di lapangan ya. Yang dulu sudah saya singgung, yang load test itu yang mana? Eh, yang load test itu yang mana? Ini saya nggak apa. Nah, load test itu yang dibebani langsung seperti ini ya, dulu sudah saya singgung. Dibebani langsung seperti ini dengan dengan beton, dengan tumpukan beton seperti ini, atau dengan baja seperti ini, cara mekanis ini. Ini yang paling real ya, kasarannya ya, ini yang hasil yang paling sesuai di lapangan ya. Jadi pakai load test di sini ya. Jadi pakai load test di sini. Sementara yang tadi PDE itu di sini ada alatnya ya. Nanti ini dibebani ya, biasanya bebannya ini 2 kali beban rencana. Nah, di sini nanti alatnya ya. Ini mungkin enggak saya detailkan, kalau kalian berkecimpung di sini pasti ada manual dari alat ini. Ya, ini tinggal diruntuhkan saja. Ini yang PDE ya. Terus kalau yang PIT tadi sudah singgung, modelnya seperti ini alatnya untuk ngecek, intinya tiang di sini itu sampai ke bawah itu bagus atau tidak. Ya, itu yang PIT di sini. Yang ada keroposnya, ada bengkongnya, itu yang PIT ini. Kalau biasanya ini sudah bagus ya, maka daya dukungnya penuh ya. Nanti kalau dicek dengan misalnya dicek dengan PD ini ya, dengan cek PD ini ternyata nilainya kok kecil, yaitu harus diuji dengan PIT di sini. Apakah di sini kemungkinan ada keretakan atau kerusakan di tiang pancang ini. Ya, itu yang tadi saya singgung. Nah, itu yang komponen yang di B di sini. Ya, sementara kita yang di C di sini. Kalau ditanya kenapa, kalau tahu yang A di sini yang di beban load test ini, kenapa kita masih mencarakan yang C sama B? Ya, ini memang prosedurnya dari awal kita harus rencanakan dulu. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk langsung pokoknya ada tiang pancang diameternya 1 meter, misalnya diameternya 80 cm, kedalamannya 9, langsung diuji aja. Ya enggak seperti itu ya. Jadi kita memang rencanakan dari awal beban dari atasnya itu berapa, nanti tanahnya itu gimana, kita lewat yang cara statik ini, baik parameter maupun yang lapangan. Kalau sudah nanti di cross check, pertama itu yang golongan B di sini ya, yang rumus pancang juga sama PDE sama PIT di sini. Yang terakhir ya yang proyeknya kalau besar ya diuji dengan load test di sini. Mohon kalian pahami gambar yang di sini dan ini dulu sudah sering saya singgung ya. Sementara kita bahas yang belum, yang kuning ini, blok yang kuning ini misalnya saya C1 ya, ini C1 kita sudah bahas. Sementara yang C2 kita akan bahas berikut ini. Dari gambaran ini bisa dimengerti karena intinya perencanaan pondasi di sini. Ya. Dari datanya apa? Datanya kalau parameter ya uji pakai parameter. Datanya apa? Datanya SPT, maka rumusnya nanti harus pakai SPT. Datanya apa? Datanya CPT. Ya, nanti hitungannya untuk mencari Q-all, ya Q-all di atas ini harus menggunakan yang sesuai dengan data yang ada. Kalau misalnya proyeknya itu besar, ketiga-tiganya ada, ya bebas ya. Seperti di teknik sipil maupun teknik mesin maupun grapol ini, tiga-tiganya ada.
data parameter ada, data sondir ada, data CPT ada. Karena CPT-nya sondir itu kemampuannya kita cuma 2,5 ton, ini tidak bisa masuk sampai kedalaman 5 ke atas ya, 5 meter ke dalam tidak bisa. Makanya yang dipakai datanya yang SPT, karena SPT ini berapapun bisa pakai pengeboran. Ini kemarin kita 50 meter ya, 25 meter. Ya, jadi yang kita pakai yang ini, yang pakai SPT, bukan yang CPT. Walaupun CPT-nya ada ya. Ini juga bisa di cross check kalau kita merencanakan dengan parameter. Sampai sini, ini globalnya. Sekarang kita sekali lagi untuk yang cara statik, yang di lapangan di sini. Karena yang laboratorium kita sudah bahas lebih detail sebelum pertemuan ini. Kita coba karena kita di ini ya, kita di buku Braja ini ya, ini sekali lagi ini yang lebih mudah. Sebentar ya, ada paket. Suara saya bisa terdengar? Dengar, Pak. Mohon maaf tadi barusan ada paket datang. Di sini bisa dilihat. Ini cari KIP ya ujungnya. Ya. Jadi ini mohon maaf kita berpedoman di buku Braja ya, karena ini buku Braja lebih mudah dipahami, dan mohon maaf ini tidak saya PowerPoint-kan ya, karena biar kalian ingat halamannya itu di berapa halaman di buku Braja. Jadi sekali lagi kalau Braja tadi sudah disinggung, biar saya bisa coret. Tadi untuk mencari KIP di sini ya, KIP di sini, maka di sini adalah KIP kecil dikalikan dengan AP ya. Sementara KIP-nya di sini nanti ada QU ya. Di sini ada QU, di mana di sini adalah KIP ditambah QS. Nanti juga ada QAll, di mana di sini adalah QU saya bagi dengan angka keamanan. Nah, kita di sini masih yang untuk KIP dulu ya. Yang KIP sekali lagi di sini untuk KIP di sini ada 0,4 PA dikalikan N60, di sini L per D di sini ya. L-nya panjang tiang, D-nya dari diameter, itu tidak boleh lebih besar dari ini. Sementara yang untuk PA-nya di sini adalah tekanan atmosfer, itu adalah 100 kilonewton per meter persegi. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau di sini ya bisa saja di sini sama dengan 40 ya. Ini 40, N60, L per D, ini tidak boleh lebih dari 400 N60. Ya, sementara kemarin kita sudah bahas ya N60 ini apa ya. Karena N itu ada 3 ya, SPT, ini masih SPT ya sekali lagi. Ini ada 2 untuk mencari KIP, cara SPT dan CPT. Kita masih bahas yang SPT dulu. Ya, kemarin untuk SPT itu ada 3 ya, ada N lapangan, ada N60, ada N160 di sini atau N60 absen ya. Ini di literatur ada yang pakai N60 absen. Ini yang di lapangan. N yang di lapangan ini adalah N lapangan. Ini N60 ini koreksi alat ya. Ada koreksi terhadap alat. Yang di sini koreksi terhadap tekanan tanah atau tekanan level badan, tekanan tanah gitu aja ya.
dari N60 ke N60 absen, ya ini sama saja di sini N160 ini. Nah, ini sama dengan N60 saya kalikan dengan CN ya. Ini kita ulang sedikit atau enggak ini? Yang untuk SPT ini ada N60, ada N sama N160. Ini masih ingat? Atau di-review sedikit atau lewati saja biar kita lanjut. Untuk SPT ada N, N60, N160. Masih ingat di kalian? Bahwa untuk yang dipakai di sini adalah N60. Ya, bukan N160. Bukan N ya. Masih ingat SPT? Minta salah satu. Mohon kalau tidak bisa Mungkin di-review sedikit, Pak. diulas sebentar. Ya, oke. Di sini SPT bisa dilihat ya. Oh, ini saya bukakan data SPT yang di contoh lab. Bentar ya. Contoh yang lab itu yang SPT bentar ya. Nah. Ini kelihatan di kalian? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Ini adalah nilai SPT yang asli di lapangan ya. Seperti di sini 17 ya. 17 ini adalah nilai asli di lapangan. Ya. Dulu masih ingat nilai 17 ini dari mana? Ini adalah untuk SPT itu ada zona 3 level ya. Ini dulu sudah videonya sering saya tampilkan. Ini zona pertama, kedua, ketiga. Ya. Ini jaraknya adalah 15 sentian ya, 15 cm, 15 cm, 15 cm. Untuk yang dipakai adalah zona kedua dan ketiga. Ya, berapa pukulan di 15 cm kedua, ketiga itu digabung, itulah adalah nilai dari SPT ini. Ya, nanti lihat di videonya. Kalau saya membukakan videonya nanti kelamaan ya. Untuk SPT bisa dilihat bahwa di sini jumlah pukulan. Saya ada alat SPT ini saya pukul misalnya yang di zona pertama 15 cm ini jumlahnya misalnya 10 ya. Ya, ini saya tulis di sini ini misalnya 10, di sini misalnya 8, di sini 9, maka nilai SPT-nya adalah yang ini ya, 8 ditambah 9 17 seperti ini. Ya, itu yang dipakai. Ya, ini SPT yang di lapangan. Ini SPT biasanya berkelanjutan ya, entah 1,5 meter maupun 2 meter. Ini sekitar 2 meter dari 3 ke 5 dan seterusnya. Ini contoh yang untuk gedung teknik sipil ya. Jadi gedung teknik sipil seperti ini. Kebetulan ini borehole yang ke-1, borehole-nya itu ada sekitar 3 ya, tentang titik sondirnya. Ya. Dan ini kedalamannya itu di sekitar 9 ya, rata-rata di 9 ini. Ini kok turun, ini walaupun turun ini cukup besar ya. Ya, kita kalau mendesain ini biar kalian tahu, untuk mendesain diameter sama kedalaman tiang pancang itu bebas ya. Asalkan nanti hitungannya itu untuk QU, di sini QP dan QS ya. Di sini ada QOL, ini mohon maaf ini sering berulang-ulang ya. Asalkan QOL-nya ini mampu atau lebih besar dari Q vertikalnya di sini ya. Kalian mau mendesain, saya nggak mau 9 di kedalaman 7 ya enggak apa-apa. Di kedalaman 10 ya enggak apa-apa. Cuma nanti konsekuensinya kalau di kedalaman rendah itu jumlahnya akan lebih banyak. Kalau di dalaman lebih tinggi itu kemungkinan jumlahnya juga kecil. Ya, jumlahnya nggak begitu banyak ya, juga diameternya. Cuma nanti juga hubungannya dengan alat ya. Untuk alat mancangnya itu kalau sampai kedalaman di sini 14 itu alatnya speknya yang apa itu juga harus kepikirkan tentang biayanya.
Ya, jadi untuk panjang diameter untuk tiang panjang itu bebas, mau kedalaman 7 boleh, 8 boleh, sampai pun kalau ini di sini yang sudah sangat keras ya, di sini 15 ya. Di 15 ini 15 meter ini sudah sangat keras. Jadi ya jangan sampai kalau tiang panjang itu melebihi yang ini ya. Kalau lebih dari 50 ini kemungkinan tiang panjangnya tidak masuk ya. Kalau tiang panjangnya tidak masuk, nanti bisa saja kalau kalian mendesain di kedalaman 17 ya ini nanti harus kalian bor dulu baru tiang panjangnya dimasukkan. Berarti kan 2 kali kerjaan ya. 2 kali kerjaan karena dibor dulu sama di panjang berikutnya. Yang mending di awal sudah kalian desain bor ya, tiang bor ya yang sudah pakai pengeboran, bukan tiang panjang yang pakai pemancangan. Karena kalau di sini sangat keras, kalau dipancang bisa juga nanti tiang panjangnya yang rusak ya. Makanya tadi ada pengujian PIT itu untuk mengecek dia itu rusak atau tidak. Untuk berikutnya setelah ketemu nilai SPT di lapangan ini ya, sekali lagi ya, ini proyeknya termasuk besar kayaknya ratusan miliar ya. Jadi di sini ada data nilai SPT. Di sini ada data parameter sampai kedalaman yang paling bawah. Juga ada data sondir. Jadi kalau proyek yang besar pasti ketiga-tiga data itu ada dan ini kita nanti bebas pakai metode apa. Tapi kalau biasanya tidak besar salah satu ya, cuma data SPT saja atau data sondir saja. Ini sudah diketahui kalau sudah nilai SPT-nya sudah, sekarang kita ke N60-nya. Di N60 itu ada 3, kita patokan ke buku SNI dulu. SNI untuk SPT ini ya, SNI SPT, nanti buku Braja maupun buku Pak Hari Krisadi sama, cuma notasinya aja yang beda. Jadi ini bisa kelihatan, ini tadi yang saya bilang tahap pukulan yang pertama ini kita abaikan ya. Ini yang duluan kan di sini ya, tadi saya gambarkan yang di bawah. Karena maksud saya sudah terjadi, maka yang di sini yang di bawah. Jadi intinya yang di zona kedua sama zona ketiga. Zona pertama itu tidak dipakai karena masih ada pengeboran sebelumnya ya. Nah, di sini yang N60 ya. N60 ini koreksi terhadap, ini N60 absen ya. Sebelumnya adalah N60, N60 absen atau N160. Ini sama di literatur ada yang N160, ada N60 absen. Di buku SNI, ini sudah langsung digabung ya. Di sini ada NM, di sini adalah uji lapangan yang tadi sudah saya singgung. Di sini CE, CB, CR, CS, ini karena faktor dari alatnya ya. CE ini faktor koreksi palunya. Terus yang CB ini diameter bornya. Ini adalah panjang stangnya, batang SPT-nya. Yang ini koreksi terhadap tabungnya ya. Ya, ini sudah ada. Ini sebelumnya kalau di sini adalah N ya. Kalau menjadi N60, 60 aja ya bukan 160, ini berarti N saya kalikan ini mulai ini CE, CB sampai CS ini. Ini misalnya saya kasihkan Y gitu ya. Jadi N saya kalikan Y. Jadi dari N ke N60, N lapangan saya kalikan Y. Y-nya itu mulai CE, CB, CR dan CS. Untuk menjadi N160 ya. Ini nanti N60 saya kalikan yang CN di sini, saya kalikan CN tadi sudah saya singgung. Ya. Atau di sini berarti ya N saya kalikan Y, saya kalikan CN. CN-nya di sini koreksi terhadap tegangan vertikal ya, ini ya, tegangan tanah maksudnya. Nah, di sini sudah ada CN-nya itu sebenarnya rumus CN-nya kalau kemarin kita lihat catatan CN-nya ini sangat banyak, ada Bowles, ada cara macam-macam ya. Cuma yang di buku SNI kita patok yang ini. Ya, dan ini tidak boleh lebih dari 1,7. Ya, ini 2,2 di sini sigma V0 ini sigma V
V0 ini sama dengan sigma 0 ya. Ini tinggal gamma kalikan H. Di mana gammanya berapa, kedalamannya berapa, ketemu sigma 0-nya. Saya bagi dengan PA. PA-nya tadi di sini ini sama dengan KPA ini berarti sama dengan 100 kilonewton per ini kok tutup lagi bentar lagi ya. Per meter persegi. Enggak apa-apa ya, ini ntar lagi keluar lagi ya. Mohon maaf, enggak apa-apa ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya. Sambil biar enggak ngantuk juga. Ya, sampai sini ada ditanyakan? Kalau untuk perencanaan, kalau dia tidak bilang pakai N apa, itu biasanya yang sering dipakai adalah N160 ini. Ya, kecuali dia mintanya N60 ya, seperti soal tadi di Beraja tadi ini pakai N60 ya, kita harus terpaksa pakai N60 ya, karena memang di sini petunjuknya pakai N60 ya. Karena petunjuknya pakai N60 ya harus pakai N60. Tapi kalau tidak ada petunjuknya N60 lebih baik pakai N160 karena ini sudah koreksi terhadap dua macam ya. Ini alat sama tekanan. Kenapa N saja tidak dipakai? Karena N ini masih butuh koreksi ya. Jadi di buku Pak Hari Kris tadi itu banyak yang pakai N160 kalau perhitungan dari segi perhitungan. Tapi karena di sini sudah dibilang N60 ya harus pakai N60. Terus yang belum saya jawab tadi, saya terangkan tadi 60-nya itu seberapa? Ya ini pakai 10D di atas dan 4D di bawah. Terus saya tanya kenapa kok ini dipakai di sini bukan keseluruhan? Bisa dilihat dulu ya. Untuk perawanan ujung, ini tiang tadi ya. Kalau ujung itu nanti dedukunya seperti ini. Ini sekali lagi ujung loh ya. Dedukunya seperti ini. Nanti ini tiang, dedukungnya itu seperti ini. Maka di sini pakai di sini 10D, di sini adalah 4D. Di literatur di sini juga ada yang pakai di sini pakai 8D. Tapi karena ini cara Meyerhof yang 10D ya harus pakai 10D. Jadi wilayahnya itu kalau ujung cuma ini. Tapi kalau untuk selimut ini total ya. Kalau ini selimut berarti ini ujung ini adalah QP. Kalau selimut ini ya dari atas sampai bawah. Ya, kalau ini QS dari atas sampai bawah karena memang frictionnya. Tapi kalau ujung biasanya ada peraturan diambil rata-rata dari 10D mau sampai 4D di bawah ini. Sampai sini sudah ditanyakan. Ada yang belum jelas. Jadi ini untuk KP-nya saja ya. Ini cara Meyerhof. Ini cuma saya jelaskan cuma dua cara ya. Ini satu, yang kedua yang Briot di sini ya. Yang Briot sini rumusnya cuma ini. Ya. PA-nya tadi 100, di sini N60 bukan N maupun N160, di sini pangkat ini ya. Ini yang cara SPT ini ya. Ini 1 2 ini cara SPT. Nah, kalau sondir, padahal di sini judulnya tadi sondir ya. Kalau sondir lebih mudah sekali ya. Kalau sondir ini sama, QP sama dengan QC, sama dengan konusnya. Konusnya bacaan konus ya, bacaan konus dari sondir ini. Mohon maaf sondirnya tadi belum saya buka. Bacaan dari sondir untuk sondir ini. Nah, PK atau ujungnya ini ya. Jadi kalau sondir ya cepat ya. Makanya kalau sondir PK ini sama dengan QC ya. Ya kalau tadi misalnya di 1,2 ya nilainya ini. Karena ini ujung ya. Sekali lagi kita masih bahas ujung. Jadi di mana dia letaknya di situ misalnya di sini QP-nya di 1,2 berarti QP-nya ya di sini 36 ya. Ini masih membahas ujung belum frictionnya ya. Jadi sekali lagi mohon tidak bingung, di sini sangat mudah sekali kalau ini sudah CPT di sini. Di sini CPT atau sondir ya. Rumusnya Meyerhof cuma ini QP sampai dengan QC.
Ini kita bahas QP. Sekarang kalau QS gimana? Kalau QS, ini bentar lagi, kalau tutup nanti masuk lagi ya. Kalau QS ini, tadi bahas QP, karena penjelasan ini di sela-sela parameter ya. Sekarang untuk yang QS, tadi sudah QP-nya tadi sudah, sekarang bahas yang QS di sini. Ya. Yang QS-nya di sini, sekali lagi ini Meyerhof, ada Meyerhof, ini yang nomor 1, ini ya Briot, ini yang nomor 2, ini sekali lagi ini masih yang SPT. Ini yang SPT. Yang sondir itu di sini ada apa enggak? Di sini ya ini ya. Ini yang CPT, ini yang sondir. CPT ini yang sondir. Kita jangan bahas ini dulu, kita bahas yang atas dulu. Ya. Rumusnya sekali lagi. Nah, ini ya, ini kalau untuk ujung selimut tadi sudah saya singgung. Ini tiangnya ya. Ini rata-rata dari atas sampai ke bawah. Makanya tidak ada istilahnya 8D 4D ya. Ini langsung rata-rata. Di sini udah kayak rata-rata. Jadi nilai N-nya itu N dari atas sampai bawah ini itu berapa? N60-nya dibuat rata-rata. Ya, di sini makanya di sini N-nya F rata-rata di sini kalikan 0,02 kalikan BA atau di sini berarti BB kalikan 100 berarti 2 ya. Di sini adalah 2 kalikan N60 rata-rata. Karena ini adalah 100 di sini. Ya, ini untuk cara Meyerhof. Ini kalau untuk high displacement ya. Tahu ya, high displacement itu kalau tiang panjangnya di sini tumpul. High itu kalau tumpul, sementara di sini kalau ada low displacement, nah itu tiangnya ini lubang, ya itu pakai nilainya ini. Atau di sini sama dengan QS di sini. Jadi ini sama dengan QS kecil. QS kecil ini berarti sama dengan N60 rata-rata. Sementara kalau caranya Breot di sini ini ya agak 0,244 ini PA N60 rata-rata kalikan yang 0,29 dipangkatkan 0,29. Sampai sini nanti sebelum contoh ya ini masih teorinya dulu. Terus kalau untuk CPT atau sondir ini sekali lagi kita bahas QS ya. Kalau yang tadi yang QP langsung saja QP kecil di sini sama dengan QC. Ini yang untuk CPT. Sorry CPT. Yang QS di sini ya, ini pakai frictionnya di sini karena ini memang beberapa layar ya. Ini dikalikan keliling ya, keliling dari selimutnya. Sekali lagi ini pakai alpha absen. Ini bukan metode alpha ya, cuma istilahnya aja alpha absen. Alpha absen ini di sini ada FC ya. FC itu mana? FC itu kalau disondir dulu masih ingat kalau waktu sondir ini tadi sondir, nah ini ya. Jadi sondir itu ketemunya adalah ujung sama total di sini ya, total di sini. Nah, untuk yang selimut adalah ini, FC-nya di sini. Ada FS, ada FC ya di sini. Ada FS. Nah, tinggal kurangi saja ya, total saya kurangi dengan QC. Nah, saya dengan QC itu adalah hambatan dekatnya. Ya. Jadi sini satuannya, jadi ini sekali lagi di sini ya 20, saya kurangi 12, tapi di sini dibagi dengan 10 ya, karena memang diameternya 10. Ya. Ini yang di lekatannya. Jadi ini selimutnya, ini adalah ujung, ini adalah total ya, totalnya di sini. Ya kalau mau selimutnya ya tinggal total saya kurangi ujung gitu aja. Iya. Makanya di sini tadi sudah jelas di sini tinggal ini saya pakai FC ya. Ada yang FC, ada yang FS. Ya. Ini adalah selimutnya. Untuk alfanya pakai nilai ini ya. Tinggal L per D-nya berapa? Ini itu kalau elektrik ya. Kita biasanya enggak pakai, memang kita enggak pakai elektrik ya. Kita pakai yang manual, kita pakai grafiknya. Grafiknya ada 2 ini. Oh, yang mekanik yang ini
Ya ini yang mekanik, yang elektrik itu yang ini. Ya ini yang elektrik. Kita enggak pakai ini. Ya karena ini yang kita pakai yang ini karena kita mekanik di sini. L per D-nya berapa ya? L per D-nya berapa nanti tiang panjangnya jenis apa? Misalnya L per D-nya dari sini 20